Waktu saya main sinetron kan dulu penulis skenario kan Haris. Pemilik ini juga nih, pemilik apa? Grup dangdut. Grup dangdut apa? Sonekat. Uang belanja tak jadi pikiran, oh bujangan. Bujangan. Boleh. Udah ada ininya lisensi ya. Lisensi. Kalau saya pakai soneta nggak boleh dong. Oh iya, kalau soneta nggak boleh. Iya. Kalau sonekat boleh artinya. Rakyat biasa punya cerita, jangan dicaci, jangan dihina. Di podcast ini kita semua boleh bicara dan cerita. Rakyat biasa punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KHTV, Kang Haris TV. Tamu saya hari ini adalah seorang MC pemilik dangdut. Nanti pemilik dangdut apa nih ya? Nanti kata dia sih luar biasa. Juga seorang pemain sinetron, komedian. Tapi seperti apa komediannya? Kalau nggak komedi saya jitak nih orangnya. Oke, saya perkenalkan Kang Medi Olala. Bener nggak? Betul. Kalau nggak Medi? Jadi gini, kalau di podcast atau di panggung-panggung dangdut, di seni hiburan lah gitu ya, itu harus pakai nama Medi Olala. Nah, kalau nggak pakai Olala, berarti bukan Medi. Memedi. Pocong dong. Pocong. Temennya. Oke, sebelum kita bicara panjang lebar nih, Bang. Iya, Kang Haris. Iya, Kang Haris. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih, Bang. Ya. Kita ngobrol nih, Bang. Santai aja, Bang. Oke. Iya, saya juga mau ngucapin makasih sama Bang Kang Haris nih. Udah diundang ke acara spesial podcast punya KH TV. Punya Kang Haris kan? Ya. Alhamdulillah, Kang Haris juga orang lama yang saya kenal. Waktu saya main sinetron kan dulu penulis skenario kan Haris. Saya pemainnya. Merangkap apa? Kru. Ya. Begitu kan? Medi Olala. Banyak amat. Cukup Olala. Iya, Kang Haris. Oke, Kang Medi. Ya. Nah, gini, Kang. Terima kasih pertama udah hadir. Siap. Karena podcast ini kalau tanpa ada tamu berarti nggak bakal gue ngomong sama siapa. Nggak bisa. Ngomong Medi tadi. Medi. Makanya gue panggil nih. Iya. Gini, Bang Medi. Iya, Kang Haris. Kang Medi ini kan seorang seniman sejati nih. Alhamdulillah. Saya tahu Bang Medi ini nggak pernah kerja yang lain kecuali di seniman. Dia di musik, jadi kru film, pernah jadi artis yang nggak jelas. Iya. Nggak jelas, jangan ditulis, nggak jelas, jangan ditulis. Iya. Ya pokoknya sebenarnya jadi artis. Kita bareng-bareng lah di situ ya. Bareng-bareng, kerja bareng. Iya. Nah gini, Bang. Ya. Sebelum saya cerita tentang pemilik ini juga nih, pemilik apa? Grup dangdut apa? Sonekat. Suaranya dong. Suara Romai namanya? Iya. Kok hodo? Oke, tepuk tangan dah. Nyanyi nanti dulu baru pembuka. Oke, baru ho dulu. Iya. Kalau langsung nyanyi pulang. Beres dong. Jangan dulu. Simpen dulu. Makanya pemirsa, sebelum kita bercerita yang lain-lain termasuk tentang Sonekat ya. Terus juga grup apa? Porsa di Bogor ya? Kebetulan Porsa, saya kebetulan di Porsa itu sebagai penggiat. Penggiat. Nah, jadi tidak duduk dalam kepengurusan tapi penggiat. Penggiat dalam arti apa? Setiap kali. Tahan dulu. Jangan diceritain dulu. Nanti. Iya. Saya pengen ini dulu. Keburu nafsu saya. Ya. Nama. Nama asli siapa? Nama panggung siapa? Kenapa bisa seperti itu? Lahir di mana? Apakah muncul hidupnya di mana? Keluar di mana? Gue nggak tahu. Tuyul kali. Ya pokoknya intinya. Iya. Nama siapa ya? Nama dulu biar pemirsa kenal dong. Oh iya, betul. Kenalkan. Silakan, Bang. Saya ngomong sekarang nih. Ntar dulu, denger dulu. Yang paling utama adalah kalau ada kisah-kisah yang seru hidup, sedih,
Wah, kalau suka cerita suka, duka suka dukanya dan lain-lain. Oke, silakan. Iya. Mediolala. Iya. Oke, makasih Kang Haris. Sebetulan emang saya belum mengenalkan diri secara detail. Tahu detail? Gak tahu gua. Terinci. Ya. Jadi gini, kalau saya punya nama waktu dibrojolin sama emak, dulu dibrojolin sama emak. Saya dibrojolin dari emak loh, jangan salah. Ya. Bukan dari Mbak, emak. Dikira gua dari Mbak. Wah, bukan. Mediolala, ya. Nama aslinya itu bukan Mediolala. Mediolala nama panggung. Nah, ini penting harus. Nah, nama di seni, di FB, di film, di sinetron. Nama saya Mediolala. Tapi saya punya nama asli. Pemberian emak ame abah zaman dulu, zaman waktu dilahirin. Nah, nama saya Humaydi. Ah, itu kalau di KTP Kang Haris. Humaydi. Keren namanya Humaydi. Bukan keren lagi. Huma itu kok seorang Kori dulu Kori. Oh. Humaydi ya. Oh iya. Humaydi, oke. Suaranya nggak kalah sama Nanang Kosim. Ya. Kebetulan saya lahir di Jakarta. Di Jakarta, di Betawi, di kawasan Tanah Abang. Ini Tanah Abang asli. Ini saya Tanah Abang asli. Namanya Humaydi. Panggilan anak-anak Umet. Pelit ya? Met. Kalau dipanggil sama teman, Met main yuk. Nah, itu dulu. Tapi ya namanya kehidupan, lama-lama kita dari kecil sampai gede. Berkembang lah menjadi remaja, ya kan? Ya, menjadi seorang pemuda. Nah, kebetulan mungkin saya dilahirkan dari seorang seniman ya. Orang tua seniman bukan? Oh, seniman dulu. Oh, seniman Betawi. Tukang bubur. Tukang bubur. Seniman racik bubur. Seniman bukan bubur. Bapak saya dulu tukang bubur. Namanya Bang Hamid. Oh, terkenal. Oh, di Tanah Abang. Sotomi bubur Bang Hamid terkenal. Jabodetabek. Alhamdulillah. Kenapa nggak jadi tukang bubur? Itu pilihan saya justru kenapa nggak jadi tukang bubur. Baru tukang bubur enak. Yang naik haji ya? Tukang bubur naik haji? Ya, itu sinetron. Kalau saya enggak. Itu ya nama saya justru saya lebih memilih kenapa kok ke seni. Ini ceritanya. Mungkin ini panggilan jiwa. Kang Haris, panggilan jiwa. Jadilah saya pada saat itu pertama kali saya menggeluti ya dunia sinetron. Oh, awalnya di sinetron awalnya? Coba-coba dulu. Casting apa-apa? Ikut casting. Bahkan saya pernah main di PH-PH yang sangat terkenal. Di antara Multivision. Terakhir saya sama Kang Haris. Saya kru merangkap pemain. Di punya Bang Haji Mandra. Viandra Production. Waktu itu skenario yang aneh bilang mantep banget bikin cerita Betawinya Kang Haris. Tahun berapa itu ya? Saya juga lupa lagi. 2003. Saya udah pernah nulis di Mandra itu, kalau nggak salah 3 judul. 3 judul, ya. Gado-gado Betawi. Ya. Nerusin Gado-gado Betawi, terus Bujang Lapuk. Iya. Bujang Lapuk, terus satu lagi Zoro, nerusin. Nah, itu saya tahu semua Kang Haris. Lupa lagi lah itu ya. Sepak terbang Kang Haris di sinetron, terutama di produksi Haji Mandra, itu saya tahu semua. Bahkan Gado-gado Betawi saya sebagai kru ya. Juga merangkap sebagai pemain karena saya juga akrab sama Bang Haji Mandra gitu ya pada saat itu. Nah, setelah itu kan saya juga sempat main sinetron di beberapa PH. Sampai tahun 2008 itu saya jenuh. Oh, jenuh. Tahun 2008 ya saya mulai meninggalkan sinetron. Innalillahi itu. Iya, meninggalkan. Pada saat itu saya saking jenuhnya, gue lari kemana ini kan gitu. Kebetulan pada saat itu saya bisa nyanyi, Kang Haris. Nyanyi. Tapi sebelumnya sorry Kang ya. Dulu itu sebelum di sinetron ya, suka nyanyi gini nggak? Atau misalkan memang pencipta Bang Haji Rhoma Irama? Pak Haji. Saya pecinta lagu Bang Haji Rhoma Irama. Orang bahkan ngefans banget namanya Bang Haji Rhoma Irama. Masya Allah. Nah, setelah 2008
stagnasi lah, artinya jenuh lah, bosan di dunia gitu kan, sinetron dan komedian lah gitu. Langsung lari MC atau penyanyi dulu? Penyanyi. Kalau dulu kan nggak ada panggilan yang namanya panggilan artis cowok, nggak ada. Oh, cewek. Maka supaya bisa eksis di nyanyi, maka saya ambil posisi sebagai MC. Oh. Nah, awalnya MC berarti? MC. Walaupun saya beberapa lagu Bang Haji, saya bukan kuasai, saya bisa gitu loh. Makanya alhamdulillah saya menjadi MC pada saat itu. Ya, jadi MC. Setiap kali saya membuka acara selalu saya bawakan lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama dengan Soneta grupnya. Nah, itu Bang Haris. Dari situlah akhirnya masuk panggung tuh ya? Panggung. Lagu yang saya ingat waktu itu, lagu yang saya bawakan pertama lagu Bujangan. Lagi masih bujangan apa waktu itu? Waktu itu bujangan. Tapi punya anak. Bujangan. Gimana ya? Saya lagu apa saya dulu Bujangan. Mau didengerin? Coba, berapa bait aja. Katanya enak menjadi bujangan, kemana-mana tak ada yang larang. Hidup terasa ringan tanpa beban, uang belanja tak jadi pikiran. Oh bujangan. Itu diantaranya. Itu sampai sekarang lagu itu saya teringat, karena itu kan lagu ngebeat yang pertama kali saya bawain. Nggak pernah ada syair yang terukar atau salah, alhamdulillah. Jadi awalnya dari situ ya, MC. MC kan suka bawain lagu-lagu dangdut juga ya. Dan uniknya banyak kata orang, ada MC orang suara mirip Haji Rhoma Irama. Saya ngetop mulai di situ. Itu di Jakarta, masih di Jakarta? Masih di Jakarta, banyak panggilan Jakarta sana sini kan. Masya Allah Maris itu Tapi pada waktu itu saya 2008 saya belum ceritain, udah pindah ke Bogor sebenarnya. Cuman masih nyari income pemasukan dari dangdut di Jakarta. Sorry saya stop dulu. Di Jakarta. Manggung dari panggung ke panggung. Dari panggung ke panggung. Tiba-tiba ke Bogor. Dapat bini dari Bogor atau bagaimana? Begini, kalau masalah bini, saya ke Bogor bawa bini dari Jakarta. Pindah di situ. Dan alhamdulillah ketika di Bogor job saya makin banyak, Kang Haris. Justru lebih banyak? Lebih banyak panggilan dengan genre lagu soneta itu. Jadi kalau mau manggung nih MC-nya Bang Haji Medi aja. Belum Bang Haji, Bang Medi aja. Karena suara mirip Rhoma, waktu itu masih jarang yang memiliki suara mirip Oma. Maka saya disitulah. Nah makanya saya mencintai lagu Bang Haji Rhoma Irama. Terus mengepen dengan Bang Haji Rhoma Irama itu menguntungkan banget buat hidup saya, buat pribadi saya. Kenapa? Karena Bang Haris kalau mau jadi predikat haji harus punya duit nggak? Punya duit kan? Setelah punya duit harus berangkat haji. Kalau saya dapat predikat haji, nggak kudu pergi ke haji, nggak usah naik panggung, tapi cuman nggak usah naik haji. Dengan naik panggung, saya dapat gelar haji. Di situ hajinya? Iya, jadi orang, ente ke haji berapa kali? Belum pernah. Kok panggilan Bang Haji? Itulah berkah dari saya bawain lagu. Lagu Bang Haji Rhoma Irama. Kalau lu, mau kemana? Iya kan? Lu fitnah lu. Siapa namanya gitu? Lu jangan fitnah gua lu. Fitnah apa Haji? Gua belum haji, lu panggil haji. Ya dong. Takut fitnah. Benar. Belum haji dipanggil haji. Nah, ngaku-ngaku lo kan gitu. Saya sempat seperti itu. Kalau dipanggil nggak apa-apa dong. Ada yang ngomong seperti Bang Haris. Kalau dipanggil nggak apa-apa. Itu anggap aja doa, Ji. Kalau banyak orang yang manggil ente haji. Alhamdulillah kan. Begitu. Saya sempat sanggah, jangan ente fitnah. Banyak yang bilang, Ji, ente ganteng. Ente fitnah. Itu mah fitnah. Banyak, Ji. Ente udah MC ganteng. Kalau MC aneh bener akuin, tapi ente bilang aneh ganteng, fitnah itu. Gituin. Aneh nggak merasa ganteng. Cuman cewek banyak yang mau aneh. Gitu Bang Haris. Ditanya. Menarik ya. Oke Bang. Bang Medi, sudah ke Bogor, di Boyong istri tuh. Istri Boyong ke Bogor. Di Bogor banyak pakai job, banyak MC tuh. Banyak. Di setelah itu main sinetron lagi atau ada panggilan sinetron lagi atau kru sinetron apa nggak sih? Gini, jadi kan saya bilang tadi
dibilang jenuh ya jenuh. Jadi saya kenapa? Ketika pindah ke Bogor fokus di panggung. Panggung. Karena kan Kang Haris tahu sendiri. Kalau dengan dengan Mediola betul Pak. Ini dari Multivision, ya kan? Anda dapat peran 13 episode. Saya pernah dapat 13 episode, ya kan? Yang bikin sedih apa? Jadwal jam berapa besok? Jadwal jam 1 udah tik. Nah, datanglah saya jam 10 karena ya kan diselipin waktu apa? Diselipin apa? Disiplin. Disiplin waktu. Saya datang sebelum waktu yang ditentukan. Begitu kan? Iya. Ini datang tetap disiplin waktu. Waktu yang dikasih sama saudara nggak disiplin. Saya datang jam 11 menjelang jam 1, syuting jam 4 pagi. Kan kadang-kadang diutamakan artis dulu. Artis dulu. Itu sedihnya. Kita dapat jadwal jam 1 baru kita tik jam 4 subuh, Kang Haris. Itu suka duka pemain sinetron. Disitulah. Nah, yang buat saya jenuh tadi kan? Apa namanya? Jenuh, bosan dan lain sebagainya lah. Akhirnya udahlah. Iya. MC menyanyi langsung pulang dibayar. Happy terus. Jadi gini, kalau MC ya, kita happy di atas panggung, pulang dapat duit. Kan enak. Maka saya tekunin terus. Sampai saya pikir gini, gue banyak yang manggil nih kan, banyak yang gue angkat karena penampilan gue ini sombongnya, ya kan? Kenapa gue nggak bikin grup aja? Nah itu 2018 sampai 2015 saya punya ide untuk membuat satu grup. Nah itu. Tahan dulu nih. Ya. Oke. Dari situ akhirnya terus MC ya. Kan ada kalau MC itu tadi kelemahannya kalau kita manggung sempat nggak misalkan nggak dibayar atau misalkan dibandingkan dengan sinetron atau enakan mana waktu itu tuh cuma ada cerita gini nggak? Masya Allah iya itu ada juga yang nggak dibayar ya. Jadi nggak dibayar tuh betul-betul nggak dibayar. Jadi ketika saya tuh kalau saya sebut namanya kan nggak boleh, ya kan? Itu waktu hajatan apa? Itu hajatan. Jadi gini, gitu ya. Ji, ini kan belum dibayar sama yang hajat. Bagaimana kalau bayarnya besok aneh ke rumah ente? Atau yang hajat apa yang punya dangdut? Yang punya dangdut. Nah, saya belum punya grup itu tuh, yang punya dangdut. Oke kalau gitu, ya kan? Ini semua juga belum dibayar, iya. Tunggu sehari, 2 hari, 3 hari sampai sekarang bayarnya itu kemana tahu tahun lalu itu sampai sekarang mesti kalau nggak kebayar minta maaf karena apa banyak cerita MC dan penyanyi nih ya kalau penyanyi dan panggung itu saya juga pernah merasakan misalkan motret tidak dibayar atau misalkan karena tamunya sedikit yang nyawer nggak ya ada, banyak gitu kan? Di antara alasan seperti itu ya karena hujan dan hujan. Peristiwa itu hanya itu yang ada lagi nggak yang begitu mengharukan menyedihkan atau misalkan gimana lah suka duka menjadi MC gitu. Pada saat itu mungkin yang disebut menyedihkan tidak itu kan nggak menyedihkan karena kalau jadi setelah beberapa kali seperti itu saya jadi terbiasa alasan belum dibayar tiba-tiba nggak bayar jadi sering saya jadikan sebagai satu pengalaman yang disebut solider sama teman mungkin di jobnya kurang nggak kebagian saya cuman maklumin aja itu iya seperti itu kalau masalah kesedihan sih nggak ada ya jadi kalau ada sedih ntar saya suka nangis Bang Haris iya nangisnya saya bukan dari nggak dibayar nggak pernah saya nggak nangis cuman ketika saya berantakan dengan seseorang wanita ya itu wanita itu sangat saya cintain banget gitu loh jadi tiap kali saya nyanyi kalangan seorang wanita itu saya nyanyiin lagu Bang Haji kehilangan gitu jadi saya sampai nangis ketika kalau sudah tiada baru terasa
bahwa kehadirannya sungguh berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Itu ditinggal istri atau bagaimana? Ya, istri. Meninggal atau cerai atau maaf nih atau apa? Dia berpaling ke wanita lain. Laki-laki lain kali. Laki-laki. Emang gue cobaan. Laki-laki lain. Jadi itu membekas banget. Itu istri pertama itu ya? Istri pertama? Ya, istri pertama kali. Iya. Istri pertama lah, anggaplah. Iya. Itu saya sampai Masya Allah. Sampai berarti sedihnya bukan karena tadi ya? Nggak dibayar job, itu jadi terbiasa malah. Jadi karena itu rumah tangga ya? Oke. Gini Bang Medi ini kan MC dari Jakarta sampai ke Bogor. Di Bogor itu kan laris manis. Betul. Ada nggak yang tadi yang sampai menjuluki Haji seperti karena menyanyinya lagu-lagu Rhoma Irama, Bang Haji Rhoma Irama ya? Nah, ada nggak bertemu dengan Bang Haji Rhoma sebelumnya untuk meyakinkan bahwa gue nih harus ketemu gitu? Ini sesuatu kejadian yang mungkin langka, nggak setiap orang bisa mengalami. Ya, saya bertemu dengan Bang Haji Rhoma Irama itu pada saat Munas PAMI ketiga apa keempat 2016 pada 2017. Itu kebetulan ketika rapat rehat ya, kita ngobrol di satu meja sama Bang Haji Oma, Andro Saki, Haji Jajami Aja, Mansur S. Itu saya pokoknya dengan ada Ike Nurjana. Senior lah. Senior saya duduk di situ. Kebetulan kan kebanyakan diundang pada saat itu kepengurusan apa sih per provinsi apa disebut itu DPD. DPD ya. Iya, kalau saya kan DPC. Kenapa kok saya diundang kan gitu? Saya kan tanda tanya. Sedangkan DPD kan dari Bandung. Datang DPD. Nah, saya diundang DPC sendiri. Nah, sama panitia pada itu. Ini satu kehormatan buat saya. Maka saya ikut kelompok di DPD satu hotel dengan kepengurusan DPD. Bahkan saya dijadikan jubir sama DPD Jawa Barat. Saya duduk sebaris. Itu kan waktu itu PAMI masih PAMI ya? Masih PAMI, masih PAMI. Jadi saya corong. Jadi kalau dengan usul, saran atau kritik apa tentang PAMI, saya juru bicara. Alhamdulillah gitu. Jadi sempat ketemu lah. Justru ketemu tempat nyanyi ya. Oh, nyanyi di panggung di depan ini kamera. Di apa? Itu dari 33 provinsi yang hadir. Akhirnya nyanyi naik. Nyanyi di situ, jadi mengisi kekosongan. Kemudian lagu Gala-Gala gitu kan. Alhamdulillah Bang Haji Oma ikutin ya. Itu Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, disitulah saya ketemu. Jadi ini boleh disebutin sekarang grup saya nih. Disebut coba. Jadi Bang Aris. Oke, tunggu. Pemirsa, Bang Medi ini selain seorang MC dan penyanyi khusus lagu-lagu Rhoma Irama ya, Bang Haji ya, Bang Haji Rhoma Irama, juga dia memiliki grup dangdut yang sampai sekarang masih bertahan sampai sekarang, semakin eksis sekarang. Apa nama grupnya, silakan ceritakan. Oke. Mulai tahun 2015 saya berinisiatif daripada ngetopin grup orang, kenapa nggak bikin grup sendiri? Nah, maka tercetuslah apa nih? Belum tercetus, saya masih mikir grup apa gitu kan. Pertama media musik ya kurang bagus. Dari nama itu dari media sendiri, ya jadi kok kita nih banget sama nama gitu kan? Wah nggak asik nih. Nah tiba-tiba saya terpikir dengan Bang Haji punya, kan saya dipanggil Bang Haji semenjak saya nyanyi lagu Bang Haji Rhoma Irama, iya kan? Itu di Jakarta itu. Bang Haji Medi Olala, walaupun belum Haji dipanggil Haji. Berkah dengan lagu Rhoma Irama, berkah dengan Soneta Group, berkah dengan Bang Haji Rhoma Irama kan. Ketika itu Bang Haji punya Soneta. Kenapa saya tidak punya grup yang yang namanya hampir mirip dengan Soneta? Apa tuh? Maka tercetuslah Soneta. Saya bikin Sonekat.
Makanya, berarti so nekat itu karena nekat atau bagaimana itu? ya termasuk nekat. Atau hanya celetukan dari mulut aja itu? Celetukan mulut, terinspirasi dari selama soneta, plesetan. Jadi soneta, sonekat. Soneta yang nekat. Nah, saya itu. Nah, itu sempat ditanya sama beliau ya. Ente kalau bikin grup tuh jangan sembarang bikin grup. Soneta, sempat ketawa kan. Terus ada Bang Haji, bukan arti, jadi kepanjangan dari soneta itu ada seperti itu. Apa tuh? Sonekat itu so-nya seniman orkes. Nah ini negeri katulistiwa. Jadi soneta seniman orkes negeri katulistiwa. Cakep kagak? Dikasih jempol pada situ sama yang kita kumpul. Alhamdulillah. Kang Aris. Dari situlah akhirnya membentuk grup musik Sonekat. Jadi enggak orang kan sonekat musiknya enggak. Ikutin soneta grup, sonekat grup. Nggak mau ketinggalan, bentuknya grup. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ada boleh nama itu dipakai Pak Kiai Haji Roma ya, boleh itu? Boleh. Udah ada ininya lisensi ya. Lisensi. Kalau saya pakai soneta nggak boleh dong. Oh iya, kalau soneta nggak boleh. Kalau sonekat boleh artinya kan? Boleh. Dan itu membawakan lagu-lagu Roma Irama, Pak Haji Roma Irama. Kalau manggung. Alhamdulillah. Jadi coba gimana tuh? Jadi soneta. Sorry, kalau pemirsa mau memanggil grup sonekat nih, apakah khusus lagu-lagu Pak Kiai Haji Roma Irama? Ya. Atau memang ya slip-slipnya ada gitu. Ya betul. Termasuk maaf nih. Ya. Senonoh-senonohnya kalau begitu jangan sampai. Nah itu Bang Aris. Jadi walaupun tidak secara langsung yang mendapat satu pesan, kalau kita berani menyatakan grup dengan moto nada dan dakwah, ya harus tampil sopan. Ya saya terpikir dengan ucapan itu kan. Jadi kalau PAMI kan dulu Persatuan Musik Melayu Dangdut Indonesia, ya kan, PAMI itu sebelum PAMDI ya, itu kan ya ini bermusik dan menghibur dengan akhlakul karimah. Nah maka moto daripada sonekat, ya kan, sonekat grup yang selalu bernada dan dakwah. Nah itu, jadi setiap kali saya buka acara, saya sebagai pimpinan grup sonekat, sebagai merangkap MC, jadi duit nggak kemana-mana, kumpul ke kita semua. Ya, jadi dapat saweran juga sama, bendera aneh kantongin, MC aneh kantongin, ya kan, duit job aneh kantongin, kan untung kan gitu. Jadi saya bawain lagu-lagu Roma Irama, pembuka selalu orang-orang lagu. Ada dakwahnya juga. Irama. Ada dakwahnya. Ya seperti kalau lagi momen ini pas apa namanya? Yatim piatu, perayaan apa? Lebaran anak yatim katakan Muharram, ya. Muharram kan banyak kan orang yang kalau nyantuin anak yatim kebanyakan di bulan Muharram, padahal kan anak yatim makan tiap hari. Ya. Tapi di bulan Muharram baru diadakan santunan yatim. Nah itu makanya kalau saya membuka acara pas momen ini di bulan Muharram, ya saya selalu lagu wajibnya yaitu yatim piatu. Makanya bawain lagi yatim piatu. Saya bawain gini kan. Yuk kita dengerin lagu Bukit ini, ada kaitannya dengan yatim piatu, ya kan? Jadi ada Al-Quran di sini yang mengatakan itu surat Al-Maun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya kata Allah, wahai manusia, tahukah engkau? Nih, di dalam surat Al-Maun. Siapakah ciri orang-orang yang mendustakan agama? Kata Allah, yaitu orang-orang yang suka pertama menghardik anak yatim, yang kedua nyuekin anak yatim, tidak mengurus anak yatim, maka Allah cap sebagai pendusta agama. Ada berani itu ceramahin di atas panggung. Biasa. Jadi berarti bukan hanya ngikutin Pak Haji Roma, ya, bukan hanya lagunya aja dong. Ya, tapi dakwahnya juga. Minimal rasa ayat 2 ayat. Jadi banyaknya orang yang muji, ente ceramah kok nyambung ke lagunya kan? Waktu itu yuk kita dengarkan lagu yatim piatu, ya kan? Teng itu kan musik. Yatim piatu malang nasibmu, semoga Tuhan selalu melimpahkan rahmatnya padamu. Amin Allahumma amin.
Aduh, pemirsa. Gini Bang Medi. Iya. Kan dari awal penggemar Pak Haji Rhoma Irama. Iya. Pernah ikut ini nggak? Kan ada juga yang apa namanya Roma palsu tuh. Ya, oh iya. Rompal. Rompal. Pernah sampai ikut-ikutan seperti itu nggak? Kan seluruh Indonesia tuh. Bukan. Nah itu begini. Dari grup Rompal awal itu saya tahu dulu hanya 8 orang. Sebelum banyak sekarang ya. Itu ada salah satu anggota Rompal, ya kan? Ini maaf kita bukan mengacikan orang. Jadi kebanyakan dari Rompal itu tidak piawai membawakan lagu-lagu Rhoma Irama. Hanya fisik aja kali ya. Kebetulan saya adalah satu ngisi acara yang hadir orang-orang Rompal. Itu saya nyanyi. Dideketin sama salah satu ketua Rompal itu dulu tahun berapa ya. Terusnya gini, Bang Haji gabung sama kita Rompal. Bang Haji jadi ketua, gimana? Kan Bang Haji lagu Oma tadi saya sampai asik banget, ya kan? Katanya, pokoknya Oma banget. Ini menurut mereka, padahal saya nggak ngakuin, gitu kan? Nggak gitu, tapi mereka begitu. Nah saya ini kan yang Rompal udah ada ente. Kalau aneh mungkin, aneh maunya ya dandan seperti biasa, tampil seperti biasa, necis lah, keren, pakai jas. Tapi musiknya soneta, lagunya juga soneta, itu. Jadi nggak pernah ngikutin seperti. Nggak pernah. Saya bahkan ada yang mau ngasih kostum. Belum. Ada saya di rumah, mau nggak? Atau karena nggak merasa seperti Rhoma Irama atau gimana? Yang pertama mungkin saya nggak ada mirip dengan Rhoma Irama. Tapi kan ada orang yang kalau suka sama seseorang itu harus mirip dengan seseorangnya, musiknya dan lain-lainnya. Kalau Bang Medi mah hanya ini aja, musik dan lagunya aja. Ya, jadi saya cuma ngambil dari cengkoknya Bang Haji. Terus dengan cara beliau menyampaikan lagu, dengan sedikit menyisipkan nada dan dakwah, dengan dakwah. Walaupun hanya saya bisa beberapa hadis, Quran beberapa Quran yang hafal bersama terjemahannya, tapi saya berpatokan balaghu anni walau ayat. Sampaikanlah walaupun kita memiliki satu ayat. Itu saya berpedoman kepada situ. Itu jadi Nah ini luar biasa karena gini, saya kemarin juga ada tamu seorang gitaris yang juga di orang panggung. Ya, sekarang kan yang menjadi PR kita sebagai pemusik yang suka musik lah ya. Kalau kita melihat di panggung itu sangat miris. Ya, Bang Aris, betul Bang Aris. Dengan sorry ya maaf pakaiannya yang minim, yang seksi, yang itu bukan kita tidak mau melihat. Kita sih senang aja ya. Betul, senang. Laki-laki, pasti senang. Senang. Soalnya kadang-kadang itu. Kadang-kadang di belakang panggung lah tahu aja. Di depan nggak berani. Berani. Jadi itu yang menjadi PR kita ya. Nah, kalau dari Bang Medi sendiri, pesan untuk penyanyi-penyanyi yang berpakaian seksi seperti apa coba? Pesan aja, tidak berarti harus menggurui gitu. Iya, jadi gini, kebetulan ada satu ucapan dari Bang Haji, ya kan? Tampillah sopan ketika kita di atas panggung, ya kan? Jadi ingat, ketika kita ditonton orang itu bukan hanya mata-mata orang dewasa yang menyaksikan, tapi banyak anak-anak kecil. Maka saya akan bukan menggurui atau meminta mereka sadar, enggak pernah. Jadi gini, saya punya inisiatif, kan saya punya media, saya punya wadah, Sonekat Group. Makanya saya mulai gini, saya calling lah ke artis-artis yang berrok pendek gitu, kan saya sengaja undang, maaf Neng, di Sonekat tampilnya harus sopan ya, harus pakai gaun panjang. Saya nggak pakai jilbab, nggak apa-apa, yang penting pakaian panjang. Ya jangan pakai pakaian yang mengundang aurat lah, birahi aurat. Tapi gini Bang, Sonekat kan nada dan dakwah dan harus berpakaian rapi dan artinya harus sopan. Di lapangan saat pemanggilan lah gitu. Bagaimana itu, ada keberatan nggak dari yang hajatan, yang manggilnya yang punya acara? Oh kalau nggak seksi mah gue nggak mau, Sonekat mah harus seksi, harus rapi. Gitu kan. Nah gimana, ada nggak, pernah nggak gitu? Kalau dari yang hajat, alhamdulillah nggak ada. Sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada dari yang hajat, tapi kebanyakan dari sesama yang punya grup. Nah itu. Hari, jadi Ji, maaf Ji, kalau kita yang namanya di panggung, gitu kan, dia bilang bedain agama. Oh jangan, agama harus berada di mana kita berada, kan saya bilang gitu.
Emang alasannya apa ya? Kok ente keberatan? Gini, kalau kita nggak tampilin artis yang seronok, mana ada yang mau nyumbang, yang mau nyawer, gitu. Ya, saya gituin. Oh nggak bisa. Seperti aneh kan di Sonekat komitmen. Tiap orang artisnya di Sonekat harus sopan. Alhamdulillah awalnya tetap dapat, tetap alhamdulillah banyak. Nah, gitu. Jadi bukan berarti dari yang manggil kita ya. Kalau masalah apa namanya penampilan. Ya. Ternyata dari lingkungan kita juga kita sendiri. Bahkan begini Kang Re, saya pernah. Jadi walaupun itu bukan grup saya kan memang udah terbiasa dengan MC itu nada dan awal. Ada satu grup keberatan. Bang Haji, jangan pakai ceramah deh. Saya kan orang Tegas, gini aja deh. Untuk sekarang, aneh kan udah terlanjur ente calling. Ini orang Cirebut ya. Ente calling. Selesaikan ini sekarang, sampai malam, hampir selesai. Besok itu jangan undangannya lagi. Sampai begitu ya? Saya ngomong gitu, komitmen saya. Bahkan ada saya naik dengan Kang Haris sendiri, teman Adis itu main juga ikut main melodi dia. Ketika malamnya pakai rok pendek semua. Saya bawa temen namanya Pak Muklis. Gitu. Ketika saya habis nyanyi tersesat, saya kan lagu Al-Fatihah saya bawain. Fatihah tersesat kan tersesat itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Tunjukkan kebijakan lurus ya, bukan jalan orang tersesat kan itu. Lagu Bang Haji di situ kan. Ketika selesai nyanyi, artis pada rok pendek semua coba. Kan gimana itu? Bertolak belakang. Saya turun. Ada saksi Pak Muklis, Chris lu naik. Gua nggak mau naik lagi. Lihat tuh artis pakai rok pendek semua. Saya turun, komitmen saya. Di bawah kebetulan ada yang ngampar tiker di bawah panggung. Saya tidur sampai acara selesai. Teman saya Muklis yang terusin. Jadi gua MC juga. Jadi enggak dilanjutin sama Bang Medi itu? Enggak. Saya kok mau dulu bayar syukur nggak udah. Sampai seperti gitu ya? Iya, saya komitmen banget ya. Ini yang sebenarnya menjadi PR kita Bang. Jangan PR kita semua, gitu kan. Lagu-lagu boleh sih sebenarnya, cuman yang sopan lah, gitu kan. Kita juga setuju kalau masalah itu mah ya. Setuju, iya. Makanya itu kan pesan mutlak banget dari Bang Haji. Ya kenapa moto PAMI itu kan bermusik dan menghibur dengan akhlakul karimah. Kan itu pesan, waduh Masya Allah. Ya kan? Nah itu maksudnya Bang Haji berniat baik untuk kita gitu loh. Oke, itu di Porsa dan seluk-beluk perjalanan MC dan lain-lain. Itulah. Oh, saya dibully juga. Oh, sempat juga. So Ustadz, orang dakwah belum tentu jadi orang bener gitu kan. Banyak. Itu banyak yang cerita. Oh, Haji, yang ngasal so asli bisa, nanti kata so Ustadz. So ini. Nah, sempat nggak, sorry? Karena hampir tidak semua sih ya gitu. Tidak semua. Tapi ini maksudnya untuk panggilan MC setelah itu semakin nggak ada yang manggil atau gimana? Setelah ketahuan bahwa Bang Medi mah orangnya begini gitu kan. Banyaknya ada rasa menyesal atau nggak gitu? Jadi gini, alhamdulillah dengan tantangan seperti itu saya nggak mundur. Saya semakin semangat nada dan dakwah. Dan alhasil alhamdulillah saya bahkan ketika selesai saya bernada dakwah, walaupun grup orang ya, saya dipanggil sama yang hajat. Sampai begitu ya? Bang Haji mau pulang, iya Bang Haji ini dari saya. Ngasih amplop pribadi, padahal saya udah dikasih amplop sama yang punya grup. Enggak, ini Bang Haji saya puas. Bang Haji, jadi ketika selesai saya nggak bakal buat omongan miring nih, karena Bang Haji pakai nada, pakai dakwah itu. Gitu. Rasa terima kasih itu. Bahkan saya sampai di kayak kiai bawa besek bungkusan apa bolu segala macem. Sampai ada slogan Ji, ente mah bukan MC, apa kiai itu ente bawa besek. Itu kenyataan Bang Haris. Oke, jadi pemirsa bagi yang mau hajatan atau pemanggung ataupun apa, jika memang ingin musiknya tetap sopan santun, insya Allah ada perwakilan soneta menjadi apa? Sonekat. Insya Allah di situ ada nada dan dakwah. Nada dan dakwah, insya Allah. Komitmen. Kalau untuk panggilan sendiri, grup itu memang comotan atau gimana, Bang? Oh iya. Kalau comotan, kalau pemain itu comotan. Tapi ada yang dijadikan inti. Itu mungkin yang jadi inti. Pertama dia sohib, kedua dia sejalan. Itu loh. Yang ketiga terima apa adanya. Sesuai
Panggilan. Sesuai job. Nilai job. Nilai job. Nih hari lu dapat duit 200 mau. Biarin Ji. Itu yang dijadikan pemusik inti dari Sonekat. 2 orang berapa orang? Ada yang apa? Yang 2 orang. Ada 2 orang. Ada ya. Nggak usah sebut lah. Ntar. Ya artinya. Ntar GR lagi. Artinya ada tetap orang yang setia yang ngikutin dengan nada-nada seperti itu kan. Ada. Yang takutnya itu tadi. Pemainnya juga nggak mau. Medi mah ustad. Gitu, bahkan Kang Haris, ini luar biasa. Ini bukan soal ini. Jadi ketika istirahat Johor, saya mengajak mereka sholat berjamaah. Oh gitu. Itu pemusik. Uniknya tadi ada yang nggak pernah sholat, nggak mau sholat, lama-lama ngikut. Wah luar biasa. Ini saya merinding. Ini kenyataan. Jadi yang biasa kalau mau main pakai apa sih? Plastik isinya apa? Kopi dingin apa katanya kan? Minuman ternyata kan. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada. Alhamdulillah. Saya nggak pernah. Siapa? Lo harus pakai rok panjang? Enggak. Saya nggak pernah begitu. Cuman saya praktekin di grup sendiri sebagai uji coba. Ternyata gitu. Jalan juga ya. Ternyata alhamdulillah jalan sampai sekarang. Dalam sebulan panggilan Sonekat ada aja gitu ya? Ada aja ya, seminggu 2 kali lah gitu ya. Wah, luar biasa. Iya, minimal sekali ya. Kalau seperti sekarang nih bulan rame ya? Bulan Hafid gitu ya? Nggak ada? Kosong kalau bulan Hafid? Ada satu grup orang. Grup orang. 2 job. Yang satu ini. Alhamdulillah. Gila, maksudnya ada kegiatan. Enggak kosong teuing. Sebelum ini kita minum dulu. Iya, minum dulu boleh diminum ini. Insyaallah. Ya kan? Ini insyaallah. Airnya nggak berwarna tapi mungkin insyaallah sejuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah ditiup. Bang, udah ditiup ini. Ini mah aus beneran. Alhamdulillah. Ya, jadi begini, podcast ini saya sengaja bentuk Bang. Ya. Untuk orang-orang seperti kita rakyat biasa. Rakyat biasa. Yang menceritakan kehidupannya di masa kecil sampai dewasa dan perjalanan hidup. Ya. Sampai akhirnya sekarang menjadi, itu tidak harus menjadi sukses kaya dan luar biasa, tapi perjalanan adalah saya yakin sesuatu yang beda dan bisa menarik. Ya itu yang penting. Nah ini nih Bang. Ya. Kan perjalanan dari Jakarta begini. Nah kita bicara orang biasa tapi berbicara tentang politik. Politik tentang di antara kita nih. Orang biasa ini. Nah Bang Medi kan pernah mengalami beberapa periode presiden dan lain-lain. Nah, sebagai MC dan penyanyi dan juga memiliki grup musik, tahun-tahun apa saja yang pernah merasakan, di zaman ini enak loh, enak loh sampai sekarang, coba. Ya, alhamdulillah di dalam dunia politik saya juga termasuk pelaku, ya. Uniknya, saya tidak pernah tersangkut dengan satu partai, tapi ketika partai itu butuh saya, ya kan, dengan musiknya. Membantu menjadi juru kampanye dengan musik saya itu saya ngalamin gitu ya. Kalau masalah di mana ya yang enak di rejim siapa, di masa siapa. Tapi ketika saya menjalani selama hidup saya berpolitik ya, tapi politik praktis ya, ini kita hanya kita pernah merasakan. Iya, bukan saya menjadi politikus. Karena kalau yang ada kus-kusnya nggak mau. Politikus nggak mau saya, karena ada Pak Kus. Politikus, ada kusan. Nggak boleh, nggak mau saya. Ya, nggak mau saya. Itu saya rasakan dari satu rejim, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang ke-8. Ternyata ketika saya nikmatin hidup, kok sekarang tambah susah, tambah susah, nyari duit tambah susah. Ini banyak orang yang merasakan loh. Ya mungkin bukan saya pribadi sih, banyak yang merasakan. Maka ketika saya ngobrol sama teman juga, enakan di masa siapa? Ternyata di masa Soeharto ternyata enak, nyari duit gampang. Gitu. Kita bersihin dapat duit. Bersihin dapat duit. Zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto. Coba. Tuh. Itu makanya. Dulu zaman Pak Harto ada larangan-larangan dangdut ini enggak atau apa nggak ada ya? Kalau larangan sampai sekarang sih nggak ada ya. Nggak ada sampai sekarang nggak ada dangdut ya. Cuman ngerasain memang sulitnya gitu. Jadi di dalam kancah perpanggungan juga
zaman Soeharto lebih mungkin pada saat itu mungkin dangdut masih asing mungkin ya, ketika mereka nonton nyawernya nggak kira-kira gitu loh. Kalau sekarang kita nyanyi sedemikian rupa sampai berbusa, yang nonton cuman 2-3 orang, yang lagi makan juga cuek, kita nyanyi dia mau makan, ya yang kondangan seperti itu. Atau begini bang, saya juga kan ngerasain bukan masalah sulit atau tidak sulitnya kitanya. Ya. Apakah karena keseringan dangdut itu di tempat hajatan nikahan kan selalu dangdut karena keseringan jadi masyarakat ya udahlah cuek lah begitu. Apakah karena memang kesulitan ekonomi apa bagaimana ya itu bang? Tapi yang mendekati dari Kang Haris yang ngomong yaitu dengan seringnya kita tampil setiap hajatan pasti ada hiburan dangdut. Jadi udah nggak aneh lah gitu. Udah nggak aneh, betul. Mungkin bukan karena ekonomi, faktor ekonomi bukan ya. Makanya saya tanyakan faktor ekonomi itu kenapa bang? Karena gini nih, yang namanya seniman, baik MC itu kan seniman itu termasuk MC dan penyanyi dan gitu kan. Pasti pernah ngerasain, susah loh sekarang, nggak kayak dulu, kayak ada atau makanya ini yang harus dibahas di Rakyat Biasa Punya Cerita ini adalah podcast ini untuk kita bicara minimal, oh iya ya. Zaman dulu mah enak atau gini, atau punya pesan ke orang-orang yang bukan orang biasa gitu ya, luar biasa bisa pesan. Coba kalau bisa mah penyanyi MC itu seperti ini atau apa coba. Nah, inilah Kang Haris dengan lahirnya podcast KH ini ya. Itu saya mengucapkan syukur alhamdulillah. Jadi bisa tempat curhatan ya. Orang biasa atau MC biasa, bukan saya kan bukan MC TV, MC biasa, ya kan, bisa berkeluh kesah di podcast. Iya, ini tempatnya. Ini mungkin wadahnya satu-satunya mungkin nanti yang akan menjadi tempat curhatan para orang-orang biasa atau penyanyi biasa, artis biasa, musisi biasa bisa curhat di podcast ini. Ini alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih buat Kang Haris untuk Masya Allah. Ini saya menyambut dengan bukan gegap gempita tapi dengan bersyukur alhamdulillah ada podcast seperti ini. Makanya, untuk keluhan masyarakat biasa. Nah ini makanya saya tanya, kita bicara politik dikit lah. Ya. Jadi bukan politik ini keinginannya minimal didengar oleh bupati, paling tidak didengar oleh gubernur, itu apalagi didengar oleh presiden. Ternyata MC panggung itu sampai seperti itu loh. Oh jadi penyanyi dangdut itu seperti itu loh. Makanya sekali lagi rekan-rekan, podcast ini adalah tempat kita semua untuk kita. Ini makanya terima kasih sekali lagi udah hadir di sini. Tadi bang, saya belum selesai nih bicara tentang zaman yang Bang Medi, walaupun tadi kan bilang zaman Pak Harto nih, kan zaman Pak Harto panjang, setelah itu zaman apa, presiden apa atau apa, kita tidak nyalain presidennya, nggak nyalain, cuman zamannya kita berbicara zaman. Nah, Bang Medi terus sampai ke sini itu seperti bagaimana sih Bang? Ya gini, kalau masalah zaman ya mungkin emang yang pertama itu udah suratan dan takdir Allah, ya. Terus kita mendapatkan satu pemimpin yang kebetulan pro dengan rakyat, alhamdulillah. Nah sampai sekarang ada yang tidak pro dengan rakyat itu kan, itu juga waktu kita terima dengan lapang dada. Jadi gitu. Jadi kalau masalah enak di masa apa ya mungkin kita semua orang pasti berbicara masalah yang pada saat itu kita gampang cari duit kan, itu yang menjadi patokan mereka. Wah gue senang di masa anu gitu ya. Kalau di masa sekarang apalagi di masanya yang Presiden ke-7 ada kendala dengan pada saat itu kan penyanyi dangdut, artis dangdut panggung sempat berhenti karena ada pandemi. Itu sempat itu semuanya. Itu masa yang paling tidak mengenakan. Bicara masalah pandemi. Betul. Pernah merasakan bahwa tidak ada panggung sama sekali itu? Sama sekali selama 2 tahun berturut-turut. Kosong, bahkan acara yang sudah terjadwal batal semua itu. Bahkan saya ngalamin pada saat itu saya bandel yang hajat itu adik ipar saya dangdutin.
Saya didatengin polisi. Ini gitu ya? kenyataan. Diminta pas saya mau mulain jam 1 polisi datang. Tapi dia sopan, Pak Haji, maaf, ini saya dapat perintah dari lurah, kan lurah setempat yang larang. Jadi Pak Haji jangan diterusin. Oh ya nggak apa-apa, saya tutup gitu kan. Kalau zaman itu memang semuanya Iya. Merasakan. Ya betul. Merasakan bagi seniman apalagi ya kan. Betul. Banyak yang banting setir. Banting setir. jual dan Bahkan ada sampai alat-alatnya dijual. Bisa jadi itu zaman itu mah ya berarti. Ya, yang punya sound system kejual Bang Riz. Itu pun kita tidak bisa menyalahkan pemerintah. Nggak bisa Karena pemerintah. itu mah udah sedunia ya, mendunia. Udah dunia itu. Mendunia merasakan ya itu mah namanya musibah. Musibah. Betul, untuk kita semua ya harus kita ya mau bagaimana lagi Iya. ya kan itu mah. Itu saya bilang terima dengan lapang dada. Lapang dada. Takdir dari Allah. Tapi gini Bang Medi, saya yang sangat menarik adalah ketika bicara tentang ini Bang Medi perjalanan Sonekat. Ya. Sonekat akhirnya sering manggung di Bogor. Sampai ke mana ya? Sampai jauh sampai ke mana? Sampai saya pernah ke Tegal, Oh sampai ke Tegal. Brebes, Cirebon. Oh sampai. Alhamdulillah, ya itu berkat kita terima kasih sama YouTube ya. YouTube kita bikin tayangan di YouTube, alhamdulillah ada yang panggil sampai ke Tegal. Dengan membawa personil dari Bogor. Personil dari Bogor. Alat? Tapi alat sound system saya dari sana kan nggak mungkin. Oh iya nggak mungkin ya. Jadi angkutnya aja 4 juta. Jadi angkut untuk ya. Jadi berarti biasanya kalau manggung itu kan disiapkan di sana. Kita bawa personil aja ke sana. Ya. Dan sukses itu ya. Alhamdulillah. Itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi ya. Setelah pandemi ya. Oke. Stop. Semoga Sonekat grupnya semakin amin. Disukai dan disegani oleh masyarakat. Ya. Banyak panggilannya nih Bang ya. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Bang Medi kan malang melintang di dunia ini, banyak pernah kerja kantoran atau kerja apa yang pernah Bang Medi ini? Atau sama sekali pokoknya di dunia itu aja. Iya. Jadi gini, saya sebenarnya kerja kantoran tapi bukan sebagai pegawai negeri. Saya sebagai honorer di sebuah kantor, itu di kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Oh pernah jadi itu? Iya. Jadi sebagai apa? Sebagai staf aja. Jadi saya kebetulan waktu itu terakhir saya kerja di suku dinas P2B. Apa itu P2B? Ya izin bangunan. Oh iya, izin bangunan. Jadi saya bagian penomoran. Ketika IMB turun, saya yang memberi nomor. Nah, jadi kan saya punya daftar nomor dari tahun A sampai tahun Z, itu kan saya tahu. Tapi nggak diteruskan itu Bang? Diteruskan. Enggak, maksudnya kan harus kalau diteruskan menjadi PNS tuh. Enggak, itulah. Nah, bagus, pertanyaan bagus. Jadi gini, ketika saya bekerja di kantoran itu ada tawaran mempersiapkan ijazah dan lain sebagainya. Saya mau diangkat jadi karyawan. Berangkat menjadi karyawan, saya tergoda. Karena cinta saya kepada seni lebih besar daripada kantoran. Saya tinggalkan itu. Saya ikut syuting sinetron A, B, C. Walaupun bayaran nggak seberapa waktu itu ya. Ya masih figuran enggak, saya dapat dialog terus. Kalau tiap kali dapat callingan saya tahu dialog. Itu pernah menjadi peran pembantu waktu di PH-nya Pak Harun Roji. Oh, Pak Harun Roji tahu. Ya, tahu kan? Itu filmnya di daerah. Itu di Goda Setan saya dulu itu. Di daerah apa namanya tuh? Oh, Subang saya dulu, saya pernah syuting dari Subang. Kantornya di Jakarta, mana Tebet apa? Bukan Tebet. Di mana? Tebet ya? Kantor Tebet. Tapi saya syuting terakhir sama Harun Roji. PH-nya apa saya lupa ya. Itu membuat sinetron di Goda Setan. Nah itu saya pembantu peran utama loh. Di Goda Setan karena akhirnya jadi PNS nggak jadi. Di Goda. Berarti seni setan. Nggak bisa. Bukan. Karena kebenaran. Beneran itu ya. Nah makanya sekali lagi saya tanya itu kenapa sampai kalah. Kan kerja itu harusnya enak ya kan? Masa depan akhirnya kalah dengan seni. Nah ini yang menjadi ya ke pemirsa, jangan juga kita menjadi apa seniman itu
susah dan lain-lain. Iya. Yang penting apa tadi? Seorang seniman itu kehebatannya? Apa Senang, sih? Apa? Punya jiwa yang kuat gitu loh. Sama, Gitu. Sama punya bebas apa? Punya istri berapa? Bebas berekspresi. Bebas memiliki istri berapa? Seniman. Iya. Nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Iya. Tapi kalau nanti di pemerintahan, nggak boleh. 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 Oh bener Haris. Iya kan? Saya baru sadar. Apa sudah surat tagri saya kali ya? Tadi. Lo kalau di kementerian negeri lo nggak bisa 2-3 gitu kali ya? Kalau sekarang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Gitu mungkin. Itu suka duka saya cinta kepada seni. Tapi sangat-sangat luar biasa perjalanannya. Biasa. Jadi sampai saya tinggalin itu, saya tinggal mempersiapkan ijazah. Itu kepala dinas yang minta itu. Tapi sorry, sekolahnya SMA ya? SMA. Oh, SMA. Ya, masuk langsung ke golongan 2. Oh, langsung. 2A apa 2B kalau SMA kalau nggak salah. 2A kalau nggak salah. 1B dilewatin, 1AB ini dilewatin. Alhamdulillah pas itu saya milih seni. Teman saya yang ikut ya sampai sekarang dia. Jadi PNS sekarang? PNS. Ada yang udah pensiun tapi dapat pensiun dari pemerintah. Bang, sorry, kan dari Jakarta ya? Jakarta. Keluarga masih di Jakarta semua banyak? Kalau keluarga, ada rumah peninggalan orang tua masih ada di kisaran Tanah Abang. Itu ditempati sama kakak saya sama istri dan keluarganya. Masih ada lah. Kalau saya kebetulan ketika hijrah ke Bogor, ngontrak 2-3 bulan, bulan keempat rumah itu saya beli. Rezekinya beda di Bogor. Nah, itu Haris. Ya, jadi saya bisa memberikan sebuah rumah, yaitu kan sebagai kewajiban suami terhadap istri, ya diantaranya memberikan tempat tinggal kan itu. Nah, jika penonton nih di seluruh Indonesia ataupun di dunia nih ya, kan kompetitif menjangkau semua dunia. Iya betul. Yang mau manggil Sonekat, bagaimana caranya? Apa menghubungi Bang Medi atau gimana nih? Iya, jadi gini, alhamdulillah, jadi Sonekat mungkin grup satu-satunya di Bogor yang mendapatkan job tanpa harus bekerja sama dengan yang pengusaha panggung. Nah, itu unik. Maksudnya gimana? Tidak ada bekerja sama dengan pengusaha panggung, pengusaha tenda. Ada kan? Oh, jadi nggak kerja sama. Pak, saya pesen tenda dong. Dengan ininya. Paketnya udah ada nih Bu, musik. Oh, Sonekat nggak? Sonekat nggak. Berdiri-sendiri. Kebanyakan yang ngomong yang hajat, tendanya udah ada. Musik pun disediakan, tapi saya mau Sonekat. Alhamdulillah. Sering begitu. Jadi tidak borongan dengan tenda. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh aja dong. Kalau misalkan pemilik tenda. Boleh. Dan emang sudah beberapa kali pernah. Bukan berarti nggak pernah. Gitu. Jadi biar langsung hubungi Bang Medi aja ya. Atau hubungi nanti di podcast ini ya. Di podcast ini. Saya yakin penonton di seluruh Indonesia yang melihat, mudah-mudahan bisa nyaris ada yang sama kehidupannya. Betul. Ada yang memang ya beda, pasti berbeda. Tidak akan ada yang sama. Cuman ini adalah wawasan buat semua bahwa di podcast ini tidak hanya seorang selebriti, tidak hanya seorang yang luar biasa, tapi rakyat biasa pun kita bisa bicara, punya cerita masing-masing, benar kan? Betul. Jadi setuju ya dengan adanya podcast ini? Setuju sekali, ya saya setuju banget. Mungkin saya orang pertama yang sangat setuju. Saya sih pengen penyanyi-penyanyi atau MC di panggung-panggung gini, dia tuh memiliki memang BPJS, walaupun memang sekarang sih udah dengan sendirinya ya. Tapi artinya perhatian bansosnya bila perlu. Karena kan kita tahulah penghasilannya ya, kalau dari MC dan panggung-panggung kayak gitu-gitu. Mudah-mudahan diperhatikan kita Bang. Diperhatikan. Jadi saya gini, sampai saya mengkategorikan bahwa MC, artis musisi dangdut itu disebut pahlawan tanpa jasa. Nah ini. Cuman pahlawan hanya honor, honor yang dapat honor. Jadi kan tugas kita menghibur, gitu loh. Menghibur. Apa salahnya dicarikan solusi pemerintah, ya kan? Dari mana nih dana supaya mereka mendapat masukan dari pemerintah gitu loh. Karena kan manggung tidak tiap hari. Iya, tiap hari. Kalau sakit
Betul. Kan nggak bisa nyari duit kalau sakit malah. Pelatihan nanti ya kan, pelatihan, pendidikan apa untuk para boleh. musisi ya kan. MC, penyanyi, panggung mendapat minimal perhatian dari pemerintah. Oke, terima kasih Bang Wedi. Tidak terasa kita udah bicara udah 1 jam. Podcast Rakyat Biasa Punya Cerita ini adalah sekali lagi saya buat untuk kita dari kita. Untuk kita ya. Oke Bang. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Jangan kapok Bang. Amin. Jangan kapok ya. Insya Allah jangan kapok. Oke. Baik pemirsa, sekali lagi jika Anda ingin tampil di podcast ini, hubungi saja nomor ini. Nanti kita janjian kapan untuk bisa tampil di podcast ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata, terutama kepada para pemimpin-pemimpin dari baik bupati, gubernur, dan presiden jika kami salah bicara karena memang kita adalah rakyat. Rakyat apa? Ya, rakyat biasa. Karena punya cerita. Nah, itulah dia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.